Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tugas kelompok kami yaitu mengenai mitigasi potensi masalah dari nilai berakhlak. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu kelompok 1A kelas 2 dari PPSDM Gio Minerba yang terdiri dari saya sendiri, Nathanael Hasudungan Subarani, kemudian teman saya Muhammad Rizky Radana, kemudian Fauzi Nurul Sakina, kemudian Erwin, dan yang terakhir adalah Revi Hafiz Nanda. Baik, untuk pendahuluan, dalam era perubahan yang cepat ini, ASN dituntut untuk dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tugasnya. Namun tentu saja penerapan tersebut tidak lepas dari adanya hambatan baik internal seperti keterbatasan kompetensi dan resistensi terhadap perubahan, maupun yang bersifat eksternal seperti infrastruktur yang belum memadai dan tuntutan publik yang semakin kompleks. Karena dari itu diperlukan strategi mitigasi yang tepat agar nilai berakhlak dapat terlaksana secara konsisten. Dengan mengenali hambatan dan solusinya, ASN diharapkan mampu menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, dan menjadikan nilai berakhlak sebagai budaya kerja yang nyata, bukan hanya sekedar slogan. Next. Berorientasi pelayanan. Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima, tentunya masih terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh seorang ASN. Salah satunya pada core value berakhlak, yakni berorientasi pelayanan. Hambatannya contohnya adalah pelayanan lambat atau tidak responsif. Dan di sini mitigasi yang dapat dilaksanakan contohnya adalah dengan membuat SOP pelayanan yang jelas dan terukur. Kemudian hambatan lainnya seperti informasi layanan tidak jelas atau sulit diakses, yang mana dapat dihadapi dengan menyediakan media informasi layanan yang jelas, terbuka dan mudah diakses seperti website, media sosial, dan juga brosur. Kemudian hambatan yang mungkin terjadi pada berorientasi pelayanan salah satunya adalah pegawai tidak memahami substansi layanan yang dapat dimitigasi dengan penguatan program pelatihan teknis, regulatif, dan prosedural secara rutin kepada setiap pegawai. Untuk nilai yang kedua adalah akuntabel, di mana untuk case dari tugas kami sebelumnya, beberapa hambatannya adalah yang pertama, kurangnya inisiatif dari penerima fasilitas atau barang milik negara, di mana mitigasi yang kami sarankan yaitu dapat setiap penerima fasilitas atau barang milik negara yang sudah disertai SIP atau surat izin penggunaan wajib untuk bertanggung jawab terhadap BMN yang dipakai, baik itu berupa penetapan status penggunaannya maupun pemeliharaannya. Lalu untuk poin kedua, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dalam ranah BMN, di mana mitigasi yang dapat kami sarankan, yaitu pihak yang berwenang atau PIC dari pengelolaan BMN harus memberikan pencerdasan terkait alur pertanggungjawaban, penggunaan dan juga pemeliharaan BMN sesuai dengan hak yang melekat kepada pengguna barang. Lalu hambatan yang ketiga, minim monitoring dari pihak yang berwenang dalam penanganan dan pemeliharaan BMN. Untuk mitigasi yang dapat kami sarankan yaitu pihak yang berwenang di tiap satker atau satuan kerja wajib untuk memantau alokasi dari tiap BMN yang ada pada satker tersebut. Next. Ya, baik. Kemudian pada poin kompeten, ada 4 poin yang akan kami sampaikan terkait hambatan dan mitigasi dari core value kompeten. Yang pertama adalah terkait agenda pekerjaan ASN sering padat sehingga membuat waktu belajar atau mengikuti pelatihan jadi terabaikan. Mitigasi yang dapat kami berikan adalah menerapkan microlearning atau belajar singkat tapi rutin di sela waktu kerja dan membuat jadwal belajar mingguan agar konsisten. Kemudian hambatan yang kedua yaitu terdapat banyak jurnal, buku, ataupun pelatihan bersifat berbayar dan sulit diakses. Di mana mitigasi yang dapat kami sarankan yaitu memanfaatkan portal resmi yang ada di setiap kementerian, perpustakaan, perpustakaan digital, e-learning pemerintah, serta sumber open access lainnya. Kemudian hambatan ketiga yang kami temukan adalah tidak semua rekan kerja memiliki pemahaman atau keahlian yang sama sehingga berbagi ilmu bisa sulit dipahami. Mitigasi yang kami dapat sarankan adalah dapat menyederhanakan materi dengan contoh praktis seperti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melakukan diskusi interaktif. Kemudian yang terakhir yaitu rutinitas kerja membuat sebagian ASN menunda atau kehilangan semangat untuk belajar, di mana mitigasinya itu adalah untuk menetapkan tujuan belajar pribadi atau self-learning goal.
Kemudian ikut komunitas belajar ASN serta minta dukungan atasan agar kegiatan belajar diakui sebagai bagian dari pengembangan diri. Nilai selanjutnya itu harmonis, terdapat tiga hambatan dan beberapa mitigasi yang dapat kami sarankan. Yang pertama yaitu hambatan resiko salah paham atau diskriminasi karena keberagaman SARA. Mitigasinya adalah dapat menanamkan nilai saling menghargai, menghindari stereotip, serta menjunjung asas kebersamaan tanpa membeda-bedakan. Kemudian, terdapat hambatan dalam salah pengertian antara rekan kerja akibat gaya komunikasi berbeda yang dapat memicu konflik kecil. Mitigasinya adalah menggunakan komunikasi asertif, dengarkan dengan empati, dan biasakan klarifikasi sebelum mengambil kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat sikap individualistis yang membuat hubungan kerja terasa dingin dan tidak solid. Mitigasinya yaitu membangun kebiasaan saling membantu, kemudian peduli terhadap kebutuhan rekan kerja, serta mempererat hubungan lewat kegiatan non formal, misalnya dapat bisa melakukan makan siang bersama maupun olahraga bersama. Untuk selanjutnya di core value ASN udah loyal, yaitu ada beberapa hambatan yang kami temuin. Yang pertama, terdapat adanya konflik antara loyalitas kepada atasan dan integritas. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu menyediakan saluran aman untuk para ASN melaporkan tekanan atau perintah dari atasan tanpa takut untuk akan disanksi. Yang kedua, yaitu kurangnya penegakan terhadap SOP dan etika ASN. Untuk mitigasinya dapat dilakukan dengan menegakkan aturan dengan sanksi yang jelas dan transparan, baik itu untuk atasan maupun bawahan yang melanggar prinsip maupun kode etik dari ASN dan budaya berakhlak. Selanjutnya yaitu potensi gratifikasi atau nepotisme. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pelatihan berkelanjutan terkait integritas, anti korupsi, dan kepatuhan SOP bagi seluruh ASN. Ya, berikutnya ada adaptif ya, di mana ada terdapat tiga hambatan. Yang pertama, kurangnya kompetensi ASN dalam menggunakan teknologi baru. Mitigasinya mengadakan pelatihan berkelanjutan, mentoring antar pegawai, serta menyediakan panduan praktis penggunaan teknologi tersebut. Yang kedua itu ada resistensi terhadap perubahan, karena sebagian pegawai merasa nyaman dengan cara lama. Mitigasinya yaitu memberikan contoh nyata, keberhasilan inovasi, menciptakan budaya kerja yang mendukung perubahan, serta memberi apresiasi bagi pegawai yang proaktif. Hambatan yang ketiga yaitu kekhawatiran terhadap risiko penggunaan sistem baru, seperti keamanan data dan kesalahan analisis. Mitigasinya yaitu menyusun SOP yang jelas, melakukan uji coba bertahap, serta memperkuat sistem keamanan dan audit data. Selanjutnya ada hambatan pada nilai kolaboratif. Hambatan pertama yaitu keterbatasan waktu dan jadwal yang sulit disinkronkan antar pihak yang bekerja sama. Mitigasinya memanfaatkan teknologi kolaborasi daring, menyusun timeline yang fleksibel, serta menetapkan prioritas pekerjaan bersama. Yang kedua ada ego sektoral dan perbedaan kepentingan antar unit atau instansi. Mitigasinya yaitu membuat tujuan bersama yang jelas, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan membangun budaya saling menghargai. Hambatan yang ketiga yaitu kurangnya komunikasi efektif yang menyebabkan miskomunikasi atau informasi tidak tersampaikan dengan baik. Mitigasinya yaitu menetapkan saluran komunikasi resmi, mengadakan rapat koordinasi rutin, serta mendorong transparansi informasi. Ya, sekian presentasi dari kami mengenai mitigasi dan hambatan berakhlak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.